Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmiah Jani Rahma dengan nomor NIM 2017101035. Saya di sini akan mempresentasikan tentang metode-metode dalam public speaking. Public speaking secara umum public speaking berawal dari ahli retorika, yang mengartikan retorika ini merupakan seni atau keahlian berbicara atau berpidato yang sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Secara sederhana, public speaking dapat diartikan sebagai proses berbicara kepada sekelompok orang dengan tujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi atau mempersuasi, dan menghibur audiens. Langsung, metode-metode public speaking. Metode public speaking itu terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama metode manuskrip, yang kedua metode hafalan atau memoriter, yang ketiga metode spontanitas, yang keempat metode menjabarkan kerangka atau extemporer. Yang pertama, A. Metode manuskrip. Naskah dibuat tertulis secara lengkap sesuai dengan apa yang akan disampaikan kepada publik. Pembicara mengembangkan gagasan-gagasannya dalam kalimat-kalimat atau alinea-alinea. Metode ini dipergunakan pada pembicara yang membutuhkan ketelitian, misalkan pada pidato resmi mengenai persoalan politik, pengumuman, atau ulasan teknik. Terdapat beberapa kerugian pada pemakaian metode ini. Kita tidak dapat menyesuaikan diri dari situasi saat bicara di depan halayak. Mungkin pendengar menghargai apa yang Anda bicarakan, namun tidak merasa diajak berbicara secara langsung. Membaca naskah menjadi monoton dan suara Anda bergerak dalam tangga yang sama. Apabila Anda tidak menguasai apa yang Anda baca, Anda tidak dapat memandang pendengar dan menatap muka mereka, sehingga metode ini ada kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan metode ini yang pertama, semua keinginan pembicara terungkap dengan lancar, tidak terjadi pengulangan. Yang kedua, rangkaian gagasan dari awal sampai akhir tidak terlupakan. Dan yang ketiga, pembuatan naskah yang diucapkan cocok untuk pembicara pemula. Adapun kelemahannya, yang pertama kurang komunikatif, sebab pembicara hanya sebentar-sebentar memandang pendengar. Yang kedua, ada kesan penyampaian naskah terasa kaku, bahkan tanpa penghayatan. Yang ketiga, tidak dapat menyesuaikan dengan situasi dan reaksi pendengar dan juga tidak menarik. Yang kedua, yaitu metode hafalan atau memoriter. Cara ini merupakan lanjutan seperti cara naskah. Naskah yang sudah disiapkan tidak dibacakan namun dihafalkan terlebih dahulu. Kemudian diucapkan dalam kesempatan berpidato. Berpidato dengan cara menghafal naskah hanya bisa dilakukan atau naskahnya pendek. Walaupun naskah tersebut pendek, tetapi jika naskah itu dibaca secara berulang-ulang, maka akan mudah diingat dan bukan khusus dihafalkan. Dengan membaca berulang-ulang, isinya pun dapat Anda kuasai. Dalam pelaksanaannya dapat disampaikan secara bebas. Artinya, kalimat-kalimat tidak perlu sama dengan naskah, tetapi isinya sama. Adapun kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan metode ini yang pertama lancar disampaikan kalau benar-benar hafal. Yang kedua, Anda tidak menemui kesalahan kalau naskah itu benar-benar dikuasai. Yang ketiga, mata pembicara dapat memandang pendengar. Adapun kelemahannya, yang pertama, pembicara cenderung berbicara cepat tanpa penghayatan. Yang kedua, tidak dapat menyesuaikan dengan situasi dan reaksi. Dan yang ketiga, kalau lupa salah satu kata, maka pidatonya gagal total. Yang ketiga, ada metode spontanitas atau impromptu. Pidato mendadak meliputi pidato untuk audiens tanpa dijadwalkan terlebih dahulu, tanpa persiapan atau latihan sebelumnya. Sepertinya tidak ada nilai yang bagus atau penyelamatan dalam pidato mendadak, tapi tidak ada yang jauh dari kebenaran.
Begitu sudah menguasai, metode ini bisa mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, jika sudah terbiasa, tingkat kepercayaan diri Anda akan meningkat. Adapun kekuatan dan kelemahan dari metode impromptu ini. Yang pertama, kekuatan. Anda kadang terasa lebih segar. Dan yang kedua, dan metode ini lebih menarik apabila dalam penyampaian itu banyak digunakan improvisasi. Adapun kelemahannya, yang pertama, tidak lancar, bahkan kacau bagi pembicara pemula, dan keluar suara dan sebagainya. Dan yang ketiga, kemungkinan gagal total, dan Anda diam 1000 bahasa, tidak dapat meneruskannya. Yang keempat, ada metode menjabarkan kerangka atau extemporer. Dari 4 metode di atas, metode extemporer merupakan metode terbaik bagi sebagian besar presentasi publik karena memanfaatkan aspek terbaik dari 3 yang lain, hanya menyeimbangkan kelemahan semuanya pembicara menyiapkan. Pokok-pokok isi pidato kemudian menyusun dalam bentuk kerangka pidato. Selain itu pula, pembicara membuat catatan khusus yang diperlukan dalam pidato. Misalnya yang dicatat, ayat-ayat, undang-undang, data, angka-angka yang sulit diingat. Saat sedang berpidato, kerangka itu bisa dikembangkan secara langsung dan catatan itu dilihat setiap saat diperlukan. Berpidato dengan model ini sangat dianjurkan secara sifatnya fleksibel. Isi pidato yang disampaikan secara runtut dan tidak ada yang terlupakan. Sementara itu, pembicara bebas memandang pendengar untuk membina kontak batin. Adapun kekuatan dan kelemahan dari metode extemporer. Yang pertama, kekuatannya. Adapun A. Pokok-pokok isi pidato tidak terlupakan. B. Menyampaikan isi pidato berurut. C. Kemungkinan salah kecil. D. Komunikatif. Adapun kelemahannya, yang pertama, tangan kurang bebas karena memegang kertas. Yang kedua, terkesan kurang siap karena sering melihat catatan. Pengetahuan metode penyajian sebuah pidato belumlah lengkap kalau si pembicara atau public speaker atau komunikator belum mengetahui dasar-dasar pidato yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh William G. McCulloch tahun 1986, menurut William, dasar-dasar pidato yang baik ada 4 hal yang diperhatikan semua pembicara di depan umum. Kalau ingin pidatonya sukses, 4 keharusan yang dimaksudkan itu adalah: yang pertama, pengetahuan yang merupakan pokok utama pembicaraan. Yang kedua, ketulusan, harus percaya akan pokok pembicaraan. Yang ketiga, semangat, hasrat untuk berbicara dengan orang lain. Yang keempat, praktik, menggunakan setiap kesempatan untuk berbicara. Yang terakhir, sumber yang saya gunakan. Terima kasih dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.